Alhamdulillahilladzi amma birahmatihi jami'al ibad wa khassa ahla ta'atihi bil hidayati ila sabilir rasyad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tusiluna ila nailil amali wal murad. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh muwaddihi tariqil huda wassidad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min yawmina hadha ila yawmil mi'ad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang mulia. Dari atas mimbar ini saya mengingatkan diri saya pribadi dan saya mengingatkan kepada seluruh jamaah agar senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketakwaan itu adalah jalan yang telah Allah tetapkan bagi manusia untuk meraih kesuksesan hidup dunia maupun akhirat. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang benar-benar beriman dan beramal saleh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tidak semua kita berkesempatan menjadi orang kaya, dan tidak semua kita berkesempatan menjadi orang yang berkuasa. Tapi yakinlah bahwa semua kita berkesempatan menjadi orang bahagia dan menjadi orang mulia. Karena Allah tidak meletakkan bahagia dan mulia itu di atas harta dan tahta, tapi Allah meletakkan bahagia dan mulia manusia di atas iman dan takwa. Sejak Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah mendeklar, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Maka siapapun yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan mengalami ketakutan dan duka cita. Dia akan mendapatkan bahagia, dia akan mendapatkan ketenangan, sa'adah di dunia wal akhirah. Orang-orang yang mau dan tunduk kepada ketentuan dan kehendak Allah, mau menjalankan hukum-hukum Allah, mau dengan setia mengikuti ajaran yang telah dibawa oleh para rasul-rasul. Di dalam panggung sejarah kita bisa buktikan dan kita bisa saksikan betapa pencapaian kekuasaan yang sangat tinggi dan dominan. Raja Namrud dengan kesombongannya ingkar kepada Nabi Ibrahim, dengan mudah Allah hancurkan kekuasaan itu. Dinasti Ramses di Mesir begitu berkuasanya, tapi ketika mereka menolak kebenaran yang Allah turunkan lewat Nabi Musa, Allah pun hancurkan mereka. Begitupun kejayaan yang telah dibangun oleh kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Mereka semua mengalami kehancuran yang dalam bahasa Al-Quran Allah menyebutnya khizyun fid dunya wal akhirah. Mereka mengalami kehinaan dunia maupun akhirat. Tetapi betapa kita bisa memahami seorang yang bernama Bilal bin Rabah, seorang budak hamba sahaya yang hitam dan legam, ketika dia mau menerima kebenaran ini dan menerima mengijabah dakwah Rasul. Allah muliakan dia dari seorang hamba yang tidak berharga, tidak memiliki dirinya, tapi kemudian mendapatkan panggung kemuliaan yang begitu mulia.
Semua itu sebenarnya kuncinya ada pada sejauh mana manusia mau berusaha membangun ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam pengertian yang sangat luas. Ketika manusia mau tunduk kepada hukum Allah, mau mengikuti petunjuknya Allah, itulah jalannya Allah telah pilihkan bagi kita semua. Perhatikan ketika Allah firmankan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa saja yang beramal saleh, siapa saja yang melakukan kebaikan-kebaikan, apakah dia laki ataupun perempuan, walhal dia adalah orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia ini. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kelak nanti akan kami berikan balasan kepada mereka dengan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang mereka lakukan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin wa saudaratul mukminin rahimakumullah. Kita semua berkeinginan untuk mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang normal, kehidupan yang sukses, kehidupan yang bahagia. Allah dalam ayat ini menegaskan bahwa hayatan thayyibah itu akan diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang mengaku beriman lalu diikuti dengan amal-amal solehnya. Dia baik kepada Allah, dia patuh kepada Allah, juga baik dengan hamba-hamba Allah. Dia menjalankan dua tugas utama manusia, yaitu sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah. Bila tidak, maka siapapun dia pasti akan gagal meraih keinginan-keinginannya itu. Alih-alih dia akan mendapatkan sukses dunia, dia akan bangkrut dunia maupun akhirat ketika meninggalkan petunjuk Allah. Duribat alaihimud dillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Dimanapun mereka berada akan ditimpakan dengan kehinaan dan kemiskinan, kecuali mereka mampu menjalin relasi yang baik dengan Allah, hablum minallah dan hablum minan nas. Inilah prinsip ketakwaan yang harus kita buat, yang harus kita bangun, yang harus senantiasa kita gairahkan diri kita. Mengejar dunia tanpa batas, dan batas akhir adalah kematian, menjadi kesia-siaan bila kita tumpahkan seluruh perhatian kita hanya untuk pencapaian duniawi belaka. Ambisi-ambisi duniawi seringkali menjebak manusia jatuh dalam kehinaan dirinya. Dia akan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang akan juga dinafikan oleh siapapun yang melihat pelanggaran itu. Kejahatan-kejahatan yang dibuat akibat ambisi yang dimiliki oleh seseorang. Dia melakukan pelanggaran dan pasti akan dibenci oleh setiap orang yang pernah mendengar cerita, apalagi mengalami keburukan perilaku. Sedangkan orang-orang yang selalu menjalin hubungan baik dengan Allah dan menjalin relasi yang baik dengan manusia dan makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, yang telah Allah tugasi setiap orang beriman benar-benar menghamba kepada Allah dan menjalankan tugas kekhalifahannya di muka bumi, Allah janjikan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ma'asyiral muslimin wa rahimakumullah. Seorang terjemahan Al-Quran mufassir Quran yang pertama, Abdullah bin Abbas, ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan hayatan thayyibah yang Allah janjikan buat orang-orang beriman dan beramal soleh adalah apa yang menjadi cita-cita kita semua, yaitu beliau menyebutnya sebagai hayatan thayyibah itu adalah itminanul qalbi, suasana hati yang tenang, rahatul bal, lapang kita punya pikiran, sihah wal afiyah, hidup dalam keadaan sehat wal afiyah, kemudian kelimpahan ar-rizqul halal wal thayyib, Allah akan limpahkan kepadanya rezeki yang halal, rezeki yang baik. Dan itu Allah sudah firmankan juga dalam surah yang lain, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, pasti akan kami berikan kepada jalan keluar dari segala macam problematika hidupnya. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti akan kami limpahkan kepadanya rezeki min haitsu la yahtasib,
Maka itu Nabi berpesan kepada kita semua, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu, teruslah berusaha bertakwa. Jadilah orang yang bertakwa dimanapun kamu berada. Mudah-mudahan Allah berikan paham kepada kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang selalu berbuat baik.